Bicara soal kenaikan harga beras dan minyak goreng saat ini memang menjadi sebuah ironi. Hal ini karena Indonesia selama ini dikenal sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan pemerintah selalu gembar-gembor soal surplus beras. Masyarakat tentu berharap anomali ini berujung pada terjangkaunya kedua bahan pokok ini dan masyarakat tidak hanya menjadi penonton di negeri kaya dan subur ini. Kita simak laporan khas redaksi. Indonesia dikenal sebagai negeri dengan tanah yang subur. Sebuah lagu bahkan menyebut penanam kayu dan batu di Indonesia akan tumbuh tanaman. Seperti halnya kebun sawit yang menghampar luas di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berkat kesuburan ini pun Indonesia menjadi pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Namun, hal itu menjadi sebuah ironi di saat Indonesia berlimpah minyak sawit yang menjadi bahan baku minyak goreng. Justru terkadang masyarakatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng yang terjangkau dan murah. Seperti yang terlihat pada Rabu 13 Mei, puluhan warga di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat rela berdesakan demi minyak goreng dan telur gratis yang dibagikan Kemenko Pangan dalam operasi pasar. Sejumlah warga, khususnya kaum ibu, mengaku senang dengan bantuan pemerintah. Namun meski begitu, mereka lebih menginginkan harga pangan yang murah. Dapat sembako ini gimana, Bu? Terima kasih, Pak. Bilang terima kasih. Ibu dapat apa aja nih, Bu? Dapat telur sama minyak doang. Emang dapat apa, Pak? Bener, Pak. Alhamdulillah bener, jualan juga nggak laku. Jualan lagi sepi dagang. Kalau dagang rame sih nggak apa-apa, dagang lagi sepi. Apa Ibu tadi, Bu? Telur sama minyak. Nah, ini menurut Ibu gimana, Bu? Ini kan pada naik semua harga-harga. Nah, Ibu dapat sembako ini gimana, Bu? Alhamdulillah, semoga sukses, lancar. Tak hanya minyak goreng yang tengah langka dan harganya naik, saat ini harga beras juga merangkak naik. Seperti yang terpantau di Pasar Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Mei. Harga beras sejumlah varian naik. Beras Pandan Wangi Super kini dijual Rp23.000 per liter. Sebelumnya dijual antara Rp19 hingga Rp20.000 per liternya. Harga sekarung dengan berat 20 kg kini dijual Rp450.000 dari sebelumnya Rp420.000. Untuk harga beras Ramos Kerawang saat ini dijual Rp14.000 per liter, sebelumnya dihargai Rp12.000 per liter. Kenaikan harga beras ini pun lagi-lagi menjadi sebuah ironi, karena selama ini pemerintah selalu gembar-gembor soal swasembada beras. Dari data Badan Pangan Nasional di tahun 2025, Indonesia surplus produksi beras 3,52 juta ton. Kenaikan harga beras ini pun membuat sebagian masyarakat rela mengantre bantuan beras Bulog, seperti di kota Tangerang pada Rabu 13 Mei. Salah seorang warga bernama Luziana bersyukur bisa mendapatkan bantuan beras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Senang, alhamdulillah dapat bantuan. Apa aja bantuannya? Beras sama minyak. Berasnya berapa kilo? 20 kilo. Minyaknya? Kalau minyak kita itu lagi langka ya? Iya, lagi lama terus mahal juga. Bantu banget buat pasar. Sering-sering bantu banget, Pak, biar dapat minyak lagi. Lalu, mengapa harga beras dan minyak goreng mahal meski Indonesia negeri yang kaya dan subur? Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan kenaikan harga pangan saat ini tidak lepas dari krisis global yang terjadi. Salah satunya dampak dari perang Iran yang berlarut. Untuk menahan kenaikan harga, pemerintah sejauh ini telah berupaya menjaga produksi pangan dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga pasokan pupuk. Nah, di saat terjadi goncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia alhamdulillah stabil. Ada yang lebih menarik. Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20%, dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri.
Saat ini dunia memang dilanda krisis energi akibat dampak perang Iran yang berlarut. Kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia memicu kenaikan harga lainnya yang ikut berdampak pada sejumlah bahan baku impor. Salah satunya adalah bahan plastik yang biasa digunakan untuk mengemas. Tim Liputan CNN Indonesia.